bahwasanya sedekah itu bukan cuma dengan harta, tetapi ketika mengucapkan subhanallah juga adalah sedekah. Sehingga pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan taufik kita bisa dimudahkan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, yang semoga harapannya adalah kita senantiasa dimudahkan dalam beramal saleh dan amal saleh yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga dan sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti dan menjalankan ajaran beliau sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung ke hadis yang ke-25 tentang banyak cara untuk bersedekah, atau berkaitan tentang keutamaan zikir. Bisa berkaitan dengan banyak cara untuk bersedekah atau tentang keutamaan zikir. An Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf was sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Dzar yang bernama Jundub bin Junadah, bahwa sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, sejumlah sahabat ini yang bertanya kepada Nabi ini adalah dari suku Muhajirin. Wahai Rasulullah, orang-orang berharta pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Jadi di sini orang-orang Muhajirin yang ketika mereka berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, maka kebanyakan mereka
saat itu dalam kondisi fakir dan miskin. Sehingga mereka iri atau ghibthah bahasa lainnya dengan orang-orang yang banyak memiliki harta. Yang menurut mereka dengan harta yang mereka miliki maka mereka banyak membawa pahala. Ketika kami sholat, mereka juga sholat, ya. Ketika kami berpuasa, mereka juga berpuasa. Tetapi ketika mereka bersedekah dengan harta mereka, maka kami tidak bisa. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Maka di sini maksudnya adalah Nabi menjelaskan bahwasanya sedekah itu bukan cuma dengan harta, tetapi ketika mengucapkan subhanallah juga adalah sedekah. Sehingga pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah sangat banyak. Ketika seseorang tidak bisa berbuat baik kepada orang dengan hartanya, maka dia dengan cara lain yang dia bisa lakukan, ya. Maka pintu-pintu ibadah sangat banyak. Kemudian pada setiap takbir adalah sedekah. Pada setiap tahmid ucapan alhamdulillah terdapat sedekah. Pada setiap tahlil ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Menyuruh yang ma'ruf adalah sedekah. Mencegah dari yang mungkar juga adalah sedekah. Dan dalam hubungan suami istri kalian terdapat sedekah. Bahkan jima dengan cara yang halal itu juga sedekah. Mereka para sahabat ini bertanya kembali, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami melampiaskan syahwatnya, tentu dengan cara halal maksudnya, dan mendapatkan pahala di dalamnya? Jadi para sahabat ini heran, apakah kami ketika berjima, ya, kemudian berhubungan dengan istri, apakah juga mendapatkan pahala? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, bagaimana pendapat kalian seandainya dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram, apakah dia berdosa? Maka jawabannya berdosa. Maka sebagaimana syahwat itu dilampiaskan dengan cara yang haram, maka hukumnya haram dan berdosa. Maka berarti kalau dilampiaskan dengan cara halal, maka berpahala. Kemudian, demikian pula jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Maka hadis ini menjelaskan tentang pengertian sedekah. Berarti maksudnya adalah sedekah, konotasinya bukan hanya berkaitan dengan harta. Maka sedekah itu banyak jenis-jenisnya. Maka kalimat-kalimat zikir, entah tasbih, kalimat subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, atau kalimat tauhid memuji Allah, kalimat tahmid memuji Allah alhamdulillah, atau kalimat tahlil ucapan la ilaha illallah, itu adalah juga sedekah. Bahkan kita mengajak orang kepada kebaikan atau amar ma'ruf juga dikatakan sedekah. Bahkan ketika kita mencegah seseorang dari kemungkaran juga disebut dengan sedekah, sehingga makna sedekah itu luas, tidak hanya berkaitan dengan harta. Sehingga para sahabat yang bertanya, yang tidak memiliki harta ini, maka mereka bisa bersedekah dengan jalan-jalan yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi menjelaskan berkaitan dengan sedekah lebih umum lagi. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kebaikan apapun yang kita kerjakan dan lakukan maka akan disebut sedekah. Bahkan tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqah. Senyumnya kamu terhadap saudaramu maka bagimu sedekah. Ini berarti makna sedekah adalah segala kebaikan yang kita kerjakan maka disebut dengan sedekah. Sehingga pada hadis ini maka jangan disangka bahwa sedekah hanya terbatas pada harta. Memang biasanya kalau kita katakan sedekah itu kesannya harta. Biasanya kalau kita mengatakan bersedekahlah, maka biasanya adalah kesannya adalah harta. Tetapi kalau kita berkata
sebagaimana yang Nabi katakan, maka setiap kebaikan, entah dzikirkah, amar ma'rufkah, nahi mungkarkah, bahkan dalam hubungan suami istri pun juga ternyata adalah sedekah. Kemudian dalam hadis ini juga sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari, ya, salah satu kabilah yang ada di Yaman, beliau menceritakan tentang kondisi orang-orang miskin dari kalangan sahabat, yang mana mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ulun sebutkan bahwa dalam riwayat yang lain, yang bertanya ini dari orang fakir dan miskin ini adalah orang-orang muhajirin. Nah, kenapa ketika mereka berangkat atau hijrah dari Mekah ke Madinah menjadi fakir dan miskin? Nah, karena ketika mereka berhijrah, maka harta benda mereka ditinggal, tidak dibawa. Kemudian juga alasan yang kedua adalah karena beda mata pencaharian. Kalau di Mekah dulunya mereka mata pencahariannya adalah dengan berdagang. Ketika di Madinah, maka mata pencaharian penduduk kota Madinah adalah dengan bercocok tanam, sehingga belum langsung bisa beradaptasi dalam mencari harta. Kemudian dari sisi yang lain adalah bahwa ini menunjukkan bagaimana para sahabat iri terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain sedangkan mereka tidak bisa melakukan. Maka ini disebut dengan ghibthah, bukan hasad, tetapi adalah ghibthah. Ghibthah ini maksudnya adalah ingin meniru perbuatan tersebut, bukan dalam rangka menginginkan kebaikan tersebut hilang dari orang tadi. Misal ketika sahabat yang kaya, maka mereka bersedekah dengan harta mereka, namun ternyata sahabat yang miskin tidak bisa bersedekah, sehingga dia ghibthah. Dia juga ingin meniru sama seperti si sahabat yang memiliki harta tadi. Maka ini iri yang dibolehkan dalam rangka untuk meniru, ingin juga sama seperti seseorang yang beribadah dengan ibadah yang dia tidak bisa kerjakan. Kemudian para ikhwah sekalian, nah ini bukanlah dikatakan dengan hasad yang tercela, tetapi istilahnya adalah dengan ghibthah. Dan ini juga menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk berlomba-lomba dalam ibadah. Berkaitan dengan ibadah, maka mereka tidak ingin disaingi, tetapi ingin malah menyaingi. Ya. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk berlomba-lomba bersaing dalam kebaikan. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba. Berlomba dalam masalah apa? Dalam ibadah dan kebaikan. Sehingga kalau ada sebagian sahabat yang tidak bisa mengerjakan ibadah yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang lain, maka mereka iri. Maka mereka iri, ingin bisa menirunya, bahkan bisa menyayangi dan melampaui mereka. Sehingga ketika mereka merasa dalam kondisi demikian, tidak bisa bersedekah dengan harta, maka mereka mencari solusi. Maka ketika mereka mencari solusi, pasti bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi jelaskan bahwa sedekah itu bukan cuma dengan harta. Bahkan tadi ketika kita berzikir kepada Allah dengan berbagai macam zikir, tasbihkah, tahlilkah, tahmidkah, bahkan beramar ma'ruf, bernahi mungkar, bahkan sesuatu yang lezat seperti jima pun juga termasuk sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, segala kebaikan itu dihitung sebagai sedekah. Sehingga seseorang sangat mampu untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan caranya dan kemudahan yang dia lakukan masing-masing. Kemudian para ikhwah sekalian, dari sini juga kita bisa lihat bahwasanya potret kehidupan para sahabat itu konotasinya dan kesannya bukan berlomba-lomba berkaitan dengan dunia, tetapi potret kehidupan mereka adalah berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dalam sebuah cerita dan kisah ya yang disebutkan banyak dalam kitab hadis, di antaranya ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh Albani.
ketika dua sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi Abu Bakar dan Umar berlomba-lomba dalam kebaikan berkaitan dengan bersedekah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman an natasaddaqa." Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Dan saat itu bertepatan dengan aku memiliki harta. Kata siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Fakultu, lalu aku pun mengatakan, al-yaum asbiqu Aba Bakrin. Pada hari ini aku akan melampaui, aku akan mendahului Abu Bakar. Karena memang sahabat yang paling terkenal suka bersedekah adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di awal-awal Islam ada sahabat yang menjadi budak, misalnya Bilal bin Rabah atau sahabat yang lain. Ketika dia jadi budak, siapa yang membebaskan? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau terkenal orang yang banyak memiliki harta, kemudian terkenal dengan bersedekah. Bahkan sebelum masuk Islam pun terkenal dengan sifat-sifat yang baik. Di antaranya adalah suka bersedekah. Maka kata Umar bin Khattab, kebetulan hari ini saya memiliki harta dan Nabi memerintahkan kami untuk bersedekah. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, saya akan mendahului Abu Bakar As-Siddiq. In sabaqtuhu yauman. Pada suatu hari, maka hari ini aku akan mendahuluinya. Faji'tu binisfi mali. Kata Umar bin Khattab, aku pun datang dengan membawa setengah dari hartaku. Nah, misal kalau kita punya duit 1 miliar, kita menyedekahkan berapa? 500 juta. Itu tidaklah jumlah yang sedikit. Kita menyedekahkan setengah dari harta yang kita miliki sangat banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ma abqaita li ahlika. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Karena Sidin bersedekah setengah hartanya. Qultu, saya pun menjawab, kata Umar bin Khattab, mislahu, harta yang semisalnya, maksudnya adalah setengahnya. Qala, Nabi pun mengatakan, qala, lalu rawi sahabat ini mengatakan, wa ata Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu bi kulli ma indah. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan membawa seluruh harta yang dia miliki. Subhanallah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul pun berkata kepadanya, ma abqaita li ahlika. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar dengan lantangnya menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulahu. Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, kata Umar bin Khattab, la usabiquka ila syai'in abadan. Aku tidak akan bisa mendahuluimu, mengunggulimu kepada sesuatu apapun selamanya. Kata siapa? Umar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari sinilah bisa difahami dari sisi yang lain keutamaan yang luar biasa dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ketika bersedekah tidak tanggung-tanggung seluruhnya. Dan ini juga berkaitan dengan bagaimana pendidikan Abu Bakar As-Siddiq kepada keluarganya. Nah, beda halnya lawan kita. Kalau kita menyedekahkan seluruhnya, bini bermamai. Karena beda antara keluarga kita dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka juga berikhtiar. Ini pengajaran yang luar biasa dari seorang ayah, seorang kepala keluarga kepada keluarganya, yang mana sabar ketika berjihad atau sabar ketika melakukan kebaikan terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga sering memotivasi para sahabatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi kan berkaitan dengan sedekah. Di antara hadisnya juga berkaitan dengan tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Namun hasad di sini maknanya bukan hasad yang madmum, yang tercela, tetapi bermakna ghibthah, ingin meniru dan
mengikuti orang yang dia iri, bukan dalam rangka untuk mencita-cita hilangnya nikmat dari orang tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasad, maksudnya ghibthah, yang dibolehkan melainkan dalam dua macam perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Seseorang yang dianugerahkan Allah harta, kemudian dia menggunakan atau menghabiskan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua, kalau kita ditakdirkan tidak bisa memiliki harta yang banyak, sudah berusaha semaksimal apapun tetap gaji sedikit misalnya, maka kita berusaha dengan cara yang kedua. Yang kedua adalah, dan seseorang yang Allah berikan ilmu pengetahuan, kemudian dia memberikan keputusan dengan ilmunya itu, dan dia juga mengajarkannya. Maka inilah dua orang yang Nabi katakan bolehnya hasad kepada keduanya. Hasad di sini adalah ghibthah. Maksudnya adalah kita mencita-cita menginginkan seperti dia. Yang pertama adalah orang yang banyak memiliki harta, namun hartanya dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ini maslahatnya luar biasa berkaitan dengan harta. Maka betapa banyak pembangunan pendidikan berkaitan dengan masjidkah, pondok pesantrenkah tentu terbangun dengan sebab harta. Maka banyak dari kaum muslimin yang bersedekah agar pembangunan masjidkah, agar pembangunan rumah yatimkah, atau pembangunan pondok pesantrinkah dengan harta-harta yang mereka miliki. Maka jasa mereka luar biasa berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan ilmu agama. Kemudian cara yang kedua, maka berusaha menjadi penuntut ilmu agama. Berusaha menjadi orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu juga manfaatnya luar biasa. Ketika mereka mengajarkan orang lain bisa beribadah dengan cara benar. Maka kalau orang kaya dan orang berilmu bersinergi, berta'awun, saling tolong menolong, maka maslahatnya luar biasa besarnya. Kalau para orang-orang kaya, mereka akan memberikan maslahat berkaitan dengan harta yang mereka miliki, sedangkan para ulama memberikan maslahat yang juga tidak kalah besarnya berkaitan dengan ilmu yang mereka sebarkan. Karena terlebih juga para ulama adalah pewarisnya para nabi. Yang diwariskan adalah ilmu yang mereka sebarkan kepada umat ini. Sehingga kedua-duanya memiliki peran yang besar dalam kemajuan umat. Yang pertama berkaitan dengan harta, yang kedua berkaitan dengan ilmu agama. Sehingga inilah yang sangat pantas untuk diirii. Berkaitan dengan apa iri tadi? Berkaitan dengan meniru dan menginginkan sama seperti orang tersebut, bukan mencita-cita nikmat hilang dari orang yang dia irii. Kemudian para ikhwas sekalian, nah, yang pertama kan tadi berkaitan dengan harta. Ya, memang harta ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh manusia. Maka kita mustahil tidak suka dengan harta. Pasti suka dengan duit, pasti suka dengan emas, perak, dan seterusnya. Karena memang kita dibikin suka dengan harta-harta dan benda-benda dunia. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 20, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Maka memang kita tidak dilarang mencintai harta. Namun ketika kita memilikinya, yang pertama dengan cara yang halal, yang kedua menggunakannya dengan cara yang baik. Maka inilah fungsi dari harta tersebut. Terlebih tadi Nabi menyuruh kita untuk iri. Kalau seandainya ada seseorang yang banyak hartanya namun dia habiskan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tadi berkaitan dengan ilmu agama. Seseorang yang senantiasa belajar, menuntut ilmu agama, kemudian dia banyak menghabiskan umurnya menuntut ilmu agama kepada para guru, para syekh, sehingga dia menjadi ulama, maka maslahatnya pun juga banyak. Ya, apalagi kita sudah ketahui bersama bahwasanya apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 macam. Ini berkaitan dengan harta dan ilmu juga. Maka yang pertama adalah amal jariyah yang pahalanya terus mengalir.
Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harta. Nah, maka orang yang Nabi perintahkan agar kita iri adalah karena tadi dia bisa dengan hartanya membuat dia terus mendapatkan pahala sekalipun orangnya sudah meninggal dunia. Sedekah jariyah. Ya, dia misalnya menyumbang lampu sehingga dengan lampu dipakai untuk kajian atau sholat. Maka selama lampu tadi, apalagi umurnya panjang, ya, dapat jaminan lampu ini kalau pian nukar 100 tahun akan terus menyala. Masya Allah, pian umur kita kan sampai 100 tahun, ya. Maka pian pasang di masjid ini, masjid itu, semua masjid pian pasang. Selama lampu tadi digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, orang salat, orang berzikir, baca Quran, kemudian orang menuntut ilmu agama, menulis macam-macam, maka pian mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan ilmu. Wa ilmun yuntafa'u bihi. Dan ilmu yang diambil manfaat. Dalam artian kita sudah belajar, kemudian kita jelaskan kepada keluarga kita, kita fahamkan mereka ini halal, ini haram, ini cara wudu, ini cara sholat, ini cara menutup aurat dengan benar. Selama dia mengamalkan ilmu yang kita sudah berikan, maka akan mendapatkan aliran pahala. Maka setiap anak yang kita ajarkan wudu, maka selama dia berwudu disebabkan kita yang mengajarkan, maka kita akan mendapatkan aliran pahala. Maka bayangkan yang pian ajarkan ribuan orang misalnya. Nah, inilah yang Nabi suruh kita untuk iri tadi. Ulama ini banyak membawa pahala. Banyak membawa pahala jariyah. Kenapa? Karena dia banyak mengajarkan orang ibadah. Dia mengajarkan cara sholat. Maka bagaimana orang bisa paham sholat? Karena si ulama tadi. Ya. Ini prakteknya demikian. Kemudian dia ajarkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Akhirnya orang bisa sholat dengan benar. Maka selama ilmunya dimanfaatkan, orang sholat, maka sidin akan terus mendapatkan aliran pahala. Kemudian diajarkan tata cara puasa dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar, tajwid, tahsin, dan seterusnya. Maka ini berkaitan dengan ilmu yang diambil manfaat. Dan ini tidak mesti harus jadi ustadz kada. Makanya kita kenapa belajar, hadir ke majelis ilmu agama, agar pian sebarkan kepada orang lain. Sehingga orang lain ini memanfaatkan, diamalkan, maka pian pun juga mendapatkan aliran pahala. Kemudian yang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka inilah para ikhwas sekalian yang harus senantiasa kita berlomba-lomba, yaitu dalam perkara kebaikan dan ibadah. Bingusan apa nih? Malam tadi minum es kebanyakan misalnya. Kemudian para ikhwas sekalian, ada dua sebab kenapa sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Kenapa mereka? Kan tadi sahabat muhajirin yang berhijrah bertanya kepada Rasulullah berkaitan dengan orang yang kaya banyak membawa pahala. Sebabnya ada dua. Sebab yang pertama adalah berkaitan dengan pembahasan tadi, mereka iri atau cemburu dan ingin bersaing dalam kebaikan. Sehingga mereka menanyakan kepada siapa? Rasulullah SAW. Sebab yang pertama karena mereka iri atau cemburu dan ingin bersaing dalam kebaikan. Ternyata mereka sulit untuk menyaingi orang kaya. Karena orang kaya ini mereka banyak membawa pahala dengan harta mereka. Sehingga mereka adukan kepada Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu memang pertanyaannya pasti berkaitan dengan ibadah atau kebaikan. Kemudian sebab yang kedua, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW karena mereka menyangka bahwa sedekah hanya terbatas pada harta. Sebab yang pertama mereka bertanya karena mereka ini orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka iri, ya, mereka ghibtah, mereka cemburu sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Menurut mereka tidak bisa menyaingi orang kaya tadi dengan banyak pahala yang mereka dapatkan karena harta mereka. Kemudian sebab yang kedua adalah karena menurut mereka yang dinamakan dengan sedekah hanya harta saja. Ternyata Nabi menjelaskan
yang dinamakan dengan sedekah bukan hanya dengan harta. Kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan cara bersedekah. Yang pertama adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pian ada bawa buku ini, di sini pensyarah halaman 98 menyebutkan mengutip ya faidah dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib lebih dari 70 manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita baca ini 70 nih kebanyakan Bang nih. Ya, di sini Sidin cuma menuliskan 20 saja manfaat atau faedah dari berzikir. Intinya zikir termasuk ibadah yang paling penting dan agung. Kenapa? Karena banyak keutamaannya sampai-sampai lebih dari 70 faedah manfaat yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Yang pertama, faedah dari berzikir, mengusir syaitan, menundukkan dan mengalahkannya. Maka kalau orang yang ketujuh kerasukan dirasuki setan terus, nah ketujuh melihat macam-macam penampakan, disuruh banyaki berzikir. Tapi berzikir sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada orang yang berzikir malah kerasukan. Ini kan aneh. Orang berzikir yang dibaca kalimat tauhid tapi nya kerasukan. Nah ini berarti yang salah bukan kalimat tauhidnya, bukan. Tetapi yang salah adalah orangnya, apakah dia ketika berzikir sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau seandainya dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah tapi caranya salah, entah harus bergoyang kah, entah harus di hadapan kuburan kah, maka ini cara yang salah. Akhirnya berzikir tapi kerasukan. Nah ini berarti apakah kita menyalahkan kalimat tauhidnya? Kada. Ini yang keliru adalah orang yang berzikirnya. Entah ada keyakinan tertentu kah, ya, entah tempatnya yang salah kah, atau caranya yang salah kah, sehingga malah kerasukan. Ini aneh ya. Atau dia tambah-tambah dengan zikir yang bermasalah ya, atau dan seterusnya ya. Intinya adalah ketika seseorang berzikir, maka yang diperhatikan juga adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika berzikir disunahkan berwudu, disunahkan dalam kondisi berwudu. Makanya Nabi SAW kenapa tidak putus berwudu? Batal wudu. Karena beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin mengusir syaitan, menundukkan dan mengalahkannya, maka banyaki berzikir. Maka di rumah banyaki juga berzikir. Membiasakan berzikir. Kemudian yang kedua, manfaat zikir adalah membuat Allah ridha, membuat Allah yang Maha Penyayang ridha. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani 'alal mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ada dua kalimat yang ringan, berat di timbangan, kemudian dicintai Allah yang Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian yang ketiga, menghilangkan kesedihan dan kegundahan dari hati, serta mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan dan kesenangan bagi hati. Maka benarlah ya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, ini nyaman benar kalau kita ingin menenangkan hati. Makanya kalau hati kita sempit ya, hati kita merasa hidup kita ini kada berarti. Hidupnya merasa kada berarti, kayak ini aja, merasa hampa hidup, maka langsung berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka langsung apa? Mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, menguatkan hati dan badan. Hati kuat ya, bisa menjaga hatinya dari sifat-sifat yang buruk, dan juga fisik menjadi kuat. Nah, kemudian membuat wajah dan hati bersinar, bercahaya. Nah, nyaman dilihat. Sekalipun misalnya orangnya hirang misalnya. Tapi kalau seandainya dia memperbanyak zikirnya, maka wajah dan hatinya bersinar, enak untuk dilihat. Serta mendatangkan rizki. Maka kalau ingin kita diluaskan rizki, memperbanyak zikir. Kemudian yang kelima, kata Ibnu Qayyim,
memberikan kewibawaan. Orang yang banyak berzikir, dia orangnya berwibawa. Dia disegani, dia dihormati. Kenapa? Karena tadi banyak berzikir. Dan juga memberikan keindahan, ya, keelokan dan keindahan pada orang yang berzikir. Nyaman tadi untuk dilihat, ya. Nyaman untuk dilihat. Orangnya enak, pembawaannya bagus, dihormati, disegani karena dia adalah ahli zikir. Kemudian yang keenam, mendatangkan kecintaan. Allah telah menjadikan sebab untuk segala sesuatu. Kalau misalnya api, maka dia menyebabkan panas. Kalau misalnya apalagi obat bisa menyebabkan kesembuhan. Maka dan menjadikan konsistensi berzikir sebagai sebab kecintaan. Barang siapa yang ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka biasakanlah berzikir kepadanya. Jadi zikir adalah sebab mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, zikir mendatangkan kepada orang yang berzikir perasaan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menumbuhkan muraqabatullah, merasa diawasi dengan banyak berzikir. Sehingga ketika dia banyak berzikir, menumbuhkan sikap merasa diawasi, akhirnya dia tidak berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis di sini, sehingga memasukkannya ke dalam tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan. Dijelaskan, sehingga dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Sehingga ketika salat dia khusyuk, dia tenang, ya. Kenapa? Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Tiada jalan bagi orang yang lalai dari berzikir untuk menuju tingkat ihsan. Maka orang yang senantiasa berzikir, maka Allah berikan tingkatan ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Maksudnya adalah kita bisa menumbuhkan rasa muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, ini sampai 20 Pak. Kebanyakan Bang lah. Sampai 20 sini Sidin menyebutkan. Yang ke-8, zikir menumbuhkan inabah. Inabah adalah kembali kepada Allah. Dengan banyak zikir membuat kita mudah bertaubat, mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia memperbanyak kembali kepadanya dengan mengingatnya. Jadi dengan seseorang berzikir kepada Allah, astagfirullah, kemudian la ilaha illallah, subhanallah, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuhkan perasaan untuk senantiasa bertobat. Maka hal itu menyebabkan senantiasa kembali dengan hatinya kepadanya, kepada Allah dalam segala keadaannya, sehingga Allah tetap menjadi tempat berlindungnya, kiblat hatinya dan pelariannya pada saat tertimpa bencana dan ujian. Makanya orang yang senantiasa berzikir pasti akan mengembalikan sesuatunya kepada Allah. Nah, ini penting bagi seseorang yang mungkin tidak bisa sabar ketika menghadapi ujian. Pian banyak berzikir supaya bisa sabar, supaya kita senantiasa mengembalikan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak berzikir akan bisa sabar menghadapi musibah. Karena orang yang senantiasa berzikir, dia akan senantiasa mengembalikan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mampu sabar misalnya ketika dihadapi dengan ujian dan musibah yang besar. Nah, terkadang orang yang lalai dari berzikir, ya, maka dia sulit untuk sabar ketika menghadapi musibah. Akhirnya dia marah-marah, melampiaskan dengan marah-marah, bahkan melampiaskan dengan kata-kata yang buruk seperti tidak menerima takdir dan seterusnya. Maka kita mengingatkan keluarga kita, istri kita atau siapakah, dengan banyak berzikir, maka akan memudahkan kita bisa sabar dalam menghadapi musibah. Langsung mengembalikan sesuatunya kepada Allah, karena kita terbiasa berzikir. Kan zikir mengingat Allah. Jadi kalau kita sabar dapat musibah, kita langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sudah ditakdirkan, Allah yang sudah menggariskan. Saya bisa apa? Saya adalah budak Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dengan banyak mengingat Allah, maka senantiasa mengembalikan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah kayak kena musibah, maka dia bisa sabar, langsung mengembalikan kepada Allah. Atau dia mendapatkan kenikmatan,
langsung juga mengembalikan kepada Allah. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak berzikir. Kemudian yang kesembilan, zikir menyebabkan dekat kepada Allah, kedekatannya kepadanya sesuai kadar zikirnya kepadanya. Nah, jadi dekat jauhnya kita dengan Allah sesuai dengan kadar zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak mengingat Allah, Allah pun juga dekat dengan kita. Dan jauhnya dari Allah sesuai dengan kadar kelalaiannya dalam berzikir. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, membuka untuk orang yang berzikir pintu besar dari pintu-pintu ma'rifah. Ma'rifah apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mengingat Allah, maka dia semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berzikir, minimal kita paham terjemahnya. Minimal paham terjemahnya, kita paham yang kita ucapkan. Sehingga kita apa? Semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Apa kabar antum wal? Nah, kawal. Bro, apa kabar aja. Alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah? Segala puji milik Allah, yang pantas mendapatkan pujian, yang tidak ada cacat, kekurangan dan aib hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pantas untuk dipuji. Maka kita akan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan kita minimal tahu terjemah dari kalimat alhamdulillah. Kemudian ketika melihat sesuatu yang membuat takjub, bacanya apa? Subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Kemudian, ketika dapat musibah, apapun musibah itu, entah mati ledeng, mati lampu, bematian tapi mati lampu, mati ledeng, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ucapan itu bukan hanya diucapkan pas orang meninggal saja. Ada orang bendera hijau, kalau di Banjarmasin bendera hijau, kalau di Jakarta benderanya kuning. Itu menunjukkan ada orang meninggal dunia. Maka tulisannya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bukan cuma diucapkan ketika pas melihat orang meninggal saja. Apapun musibah yang kita dapatkan, kayak mati lampu, kepanasan, mati ledeng, ada kamar mandi, apapun musibah itu, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Sesungguhnya kita adalah milik Allah, maka kita akan kembali kepadanya. Jangankan harta benda kita, nyawa kita, diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang diambil, apakah itu ya, atau keluarga yang meninggal dunia, ada abah meninggal dunia, mama, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan minimal pian faham terjemahnya akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisa. Kita teruskan nanti 10 lagi ya yang disebutkan oleh pensyarah ini tentang keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Semoga Allah merahmati kita, memudahkan kita mengamalkan ilmu yang kita sudah dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.